Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konstitusi negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama Dona Elisia Ali dengan NIM 214010096, serta Adelia Putri Aryadi dengan NIM 214011102, dan dengan saya sendiri Dinda Amelia Mataros dengan NIM 214011113, dan yang terakhir yaitu Vicky Wahyu Melani dengan NIM 214011115. Materi pembahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu pengertian, konsep, dan urgensi konstitusi nasional. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi nasional. Kemudian materi yang pertama yaitu pengertian konsep dan urgensi akan dijelaskan oleh rekan kami, Dona Elisia Ali. Pengertian konstitusi. Secara bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution yang berarti a degree, decree, pemakluman. Dalam konteks institusi, konstitusi bermakna pemakluman tertinggi yang menetapkan KL, pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konsep konstitusi. Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, pada organ-organ kekuasaan negara. Konstitusi negara dibagi menjadi dua bentuk, yakni vertikal dan horizontal. Secara vertikal, konstitusi negara terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu konstitusi unitaris atau negara kesatuan. Apabila pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat, serta kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol, kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatif atau tidak langsung dan sering dalam bentuk yang luas atau otonom. Dengan demikian, tidak dikenal adanya badan legislatif dari pemerintah pusat dan daerah yang kedudukannya sederajat, melainkan sebaliknya. Karena itu juga dalam negara tersebut dikenal satu undang-undang dasar sebagai Undang-Undang Dasar Kesatuan. Kedua, konstitusi federalistis. Jika kekuasaan dibagi antara pusat dan bagian pada suatu negara, maka masing-masing bagian bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri. Begitu pula hubungan bagian-bagian terhadap pusat. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan sendiri serta bebas dari pengawasan pihak pemerintah negara bagian. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan-kekuasaan yang ada dan sederajat. Hanya untuk beberapa jenis kekuasaan pemerintah pusat mempunyai kelebihan, yaitu dalam bidang pertahanan, urusan luar negeri, pos, dan sebagainya. Yang ketiga ada konstitusi konfederalistis. Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, namun kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara secara horizontal terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif, kedua kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan legislatif, keempat kekuasaan yudikatif, kelima kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan keenam kekuasaan moneter. Urgensi konstitusi negara. Pengertian urgensi jika dilihat dari bahasa Latin urgere yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris urgent kata sifat, dan dalam bahasa Indonesia urgensi kata benda. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk menyelesaikan. Dengan demikian, mengandaikan
ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari urgen, mendapat akhiran i yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif untuk menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet, bahasa Belanda artinya yaitu wet berarti undang-undang dan ground berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution, bahasa Inggris, untuk mengartikan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara perlu memiliki konstitusi. Dapat dikatakan, konstitusi merupakan sebuah fondasi atau dasar suatu negara. Tanpa konstitusi, suatu negara hanyalah bangunan tanpa fondasi atau dasar. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak. Konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan, dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai. Setiap negara harus memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Konstitusi mutlak harus ada dalam suatu negara karena konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara. Bentuk pemerintahan dan aturannya mengatur hak-hak atau kewajiban warga negara. Konstitusi sangat berkaitan erat dengan negara karena konstitusi lahir untuk membangun suatu negara. Jadi tidak bisa jika suatu negara tidak memiliki konstitusi. Negara tanpa konstitusi atau dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan dan kehancuran dalam negara tersebut. Konstitusi atau dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara juga mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma-norma bernegara. Maka sangatlah penting bagi negara untuk memiliki konstitusi. Hal-hal yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi adalah 1. Terjadi kekuasaan pada pihak tertentu. 2. Negara tersebut akan terpecah belah karena tidak adanya ketetapan dalam pemerintahannya. 3. Jika tidak ada konstitusi, negara akan kacau karena segala sesuatunya tidak terdapat batasan atau larangan. Yang keempat, negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena tidak memiliki aturan-aturan untuk keberlangsungan pemerintahannya. A. Konstitusi berwujud undang-undang dasar. Secara garis besar, konstitusi memuat 3 hal, yaitu pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Selain itu, dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Materi muatan konstitusi pada pokoknya ada 3 hal. Yang pertama, ada jaminan terhadap HAM dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang lainnya, bentuk negara, bentuk pemerintahan, prinsip-prinsip atau asas-asas buatan rakyat dan negara hukum. Lalu ada hal keuangan. Dan yang terakhir, identitas negara, bendera, bahasa, dan lambang negara. Tidak semua konstitusi selalu tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis, yang biasa disebut dengan istilah konvensi, yang berupa sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Konvensi sendiri memiliki syarat-syarat, yaitu diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Lalu, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945,
dan memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Di Indonesia sendiri pun telah menerapkan konvensi pada ketatanegaraannya. Adapun contoh-contoh konvensi di Indonesia antara lain: 1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pidato kenegaraan presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus. Lalu pertanggungjawaban presiden di akhir masa jabatannya di depan sidang MPR serta penilaiannya dari MPR atas pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, prakarsa presiden menyusun program pembangunan. Dan yang terakhir, ratifikasi perjanjian-perjanjian oleh DPR. Konstitusi demikian tersebut efektif mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan dalam pendampingan kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh perundang-undangan, dan perundang-undangan tersebut telah disahkan secara konstitusional dengan berdasarkan pada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan inilah yang akan mempermudah kehidupan bangsa dan negara. Materi yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dinamika, tantangan, dan konstitusi. Pengertian dari dinamika menurut Munir adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Kemudian pengertian dari tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan suatu bangsa atau negara. Tantangan suatu negara yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengunggah masyarakat atau warganya untuk menjadi lebih baik dari tahun. Sedangkan konstitusi yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai pada 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas. Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring berubahnya konstitusi yang berlaku. Dapat kita ingat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun 1977. Harga melambung sangat tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak mempercayai pemerintah yang menyebabkan kericuan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan yang sudah tidak kondusif atau tidak terkendali, akhirnya pada 21 Mei 1988 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian pada awal era reformasi pada pertengahan 1988 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua menghapuskan doktrin fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, kemudian mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, di dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia.
Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1905 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama, perubahan pada sidang umum MPR 1999, kemudian perubahan yang kedua yaitu pada sidang tahunan MPR 2000 pada tahun 2000, serta yang perubahan ketiga yaitu pada sidang tahunan MPR 2001, serta perubahan keempat yaitu pada sidang tahunan MPR 2004. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 dan 2001 dan pada 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Itulah pembahasan materi dari kelompok 5 dengan tema Konstitusi Negara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.